فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada babul i'rab. Kita baru mengambil pembahasan pertama, yaitu pengertian i'rab. Baik, apa itu pengertian i'rab? Afif, i'rab itu apa? Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik perubahan tersebut nampak atau tidak nampak. Nah, ini pengertian i'rab kemarin. Siapa yang hafal kalimat Arabnya? Indak Mujahid. Baik. Nah, itulah i'rab, yaitu taghyiru ahwali awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala makna lafdhan aw taqdiran. Sekarang setelah kita lewati kemarin bahwasanya perubahan keadaan akhir suatu kata itu ada yang nampak dan ada yang apa? Yang tidak nampak. Nah, yang nampak ini yang dinamakan dengan lafdhan, dan yang tidak nampak ini taqdiran. Akan kita baca penjelasannya. Al-i'rabul lafzi, ya, i'rab al-lafzi itu perubahan yang nampak lafadznya. Paham? Huwa ma la yamna'u minan nutqi bil harakati mani'un, yaitu perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi dari mengucapkan harokat. Dengan kata lain, i'rab lafzi adalah apa? Perubahan yang tidak ada penghalang untuk harokatnya diucapkan. Jadi pengucapan harokatnya tidak ada yang menghalangi. Sebagaimana contoh yang di depan, kama ra'aita fi kalimati Muhammad, seperti pada yang kau lihat dalam kalimat Muhammad kemarin. Ja'a apa? Muhammadun. Nasaha Zaidun Muhammadan. Marra Zaidun bi Muhammadin, dari dun dan din. Ini kan tidak ada yang menghalangi untuk apa? Untuk diucapkannya harokat tersebut. Inilah disebut dengan apa? Perubahan ini disebut perubahan yang bagaimana? Indak ya Syahrul? Lafzi, i'rab al-lafzi, yang nampak. Fa idza dhaharatil harakatu fin nutqi yuqalu lahu i'rabun lafzi. Maka apabila nampak harokat dalam pengucapan, ya, disebut dengan apa? I'rab lafzi. I'rab yang lafzi. Al-i'rab at-taqdiri huwa ma yamna'u minan nutqi bil harakati mani'un, nahu kalimah al-fata al-qadi ghulami. Yang dimaksud dengan i'rab takdiri yaitu i'rab yang pengucapan harokatnya ada penghalangnya. Jadi untuk mengucapkan harokat akhir yang berubah itu ada penghalangnya. Contohnya akhwan, nahwu kalimah al-fatah, kemudian al-qadi dan ghulami. Al-fatah itu apa maknanya?
Abdul Razak? Pemuda. Al-qadhi apa maknanya? Ukasha? Al-qadhi hakim. Gulami apa Faris? Anakku. Tapi biasanya disebut gulami ini untuk apa? Untuk makna budakku, budakku. Sekarang unzur ilal amtsilatil atiyah. Lihatlah contoh berikut ini. Ja'al fata, perhatikan. Al fata, ja'a al fata. Maknanya apa? Telah datang pemuda itu. Nah, kalimatul fata fa'ilun marfu'un lakinil harakatu lam tadhar. Ya, kata al-fata adalah fa'il yang dirafa'kan, akan tetapi harakat pada al-fata tidak nampak. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur, menghalangi dari nampaknya harakat di akhir al-fata adalah ta'adzur, yaitu dikarenakan akhir dari kata al-fata itu apa huruf akhirnya Muhammad? Muhammad belum ada kitabnya lagi. Sudah ada? Hah? Ada katanya begitu? Masih? Hah? Masih 3 kemarin. Taib. Apa akhir dari kata al-fatah? Alif, ya kan? Alif tapi bengkok. Kalau tidak ada titiknya dia alif ikhwan. Al-fatah. Nah, alif bengkok. Nah, akhir dari al-fatah adalah alif. Nah, alif ini kata yang paling lemah ikhwan. Dia tidak bisa menerima harokat. Ya, Afif. Apa tadi? Alif itu huruf yang paling lemah, tidak bisa menerima harokat. Makanya diistilahkan dengan ta'adzur. Ya, minta udzur karena tidak bisa menerima harokat sehingga tidak nampak perubahannya. Al-fata ya sama terus. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Semuanya sama. Sekarang kalau ditanya, kenapa perubahan pada akhir kata al-fata itu tidak nampak? Jawabannya berarti bagaimana jawabannya? Abdullah? Yang menjadi sebabnya apa? Karena akhirnya berupa alif. Alasan ini diistilahkan dengan at-ta'adzur. Mana min dhuhuriha ta'adzur. Menghalangi dari nampaknya perubahan itu at-ta'adzur, sebab memang alif tidak bisa menerima harokat. Baik. Kemudian contoh yang kedua, ja'al qadhi. Kalimatul qadhi fa'ilun marfu'un lakinil harakatu lam tadhar. Ja'al qadhi. Dia itu marfu' sebenarnya fa'il. Harusnya apa? Qadhiyu, ya tidak? Coba antum merasakan. Ilhan mengucapkan ja'al qadhiyu. Kira-kira gimana? Dengan mengucapkan ja'al qadhi, enak mana? Antum bukan orang Arab ini. Enak mana? Ja'al qadhiyu dengan ja'al qadhi. Mengucapkannya antum merasakan. Ja'al qadhi enak enggak? Qadhiyu main lucur segala, berat. Berat. Makanya tidak dinampakkan harokat pada apa? Pada ya. Mana amidzuhuri hatiqal, karena menghalangi dari nampaknya dhammah pada ya itu berat, keberatan. Ya itu kan cocoknya menerima apa? Harokat apa? Sebelumnya kasroh. Dia kalau menerima harokat dhammah dalam kondisi sebelumnya kasroh, berat, dari bawah langsung naik ke atas.
qadiyu. Nah, makanya orang Arab berat mengucapkan ini sehingga tidak dinampakkan perubahannya. Ja'al qadi, maratu bil qadi, itu. Nah, karena alasannya ini berat sehingga ketika datang keringanan dinampakkan. Yang ringan itu harokat fathah. Kalau ditanya antum harokat paling ringan itu harokat apa? Raihan. Harokat yang paling ringan harokat apa? Fathah, ya. Harokat yang paling ringan itu fathah. Makanya ketika qadhi diharokati fathah bisa ra'aitul qadhiya, nampak. Yang ketiga ja'a hulami. Hulami ya kawan. Kalimah hulami fa'ilun marfu'un lakinil harakatu lam tadhar. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Antum harakati ini. Saya baca antum harakati ya. Kata hulami itu fa'il marfu'. Akan tetapi harakatnya tidak nampak, menghalangi dari nampaknya, yaitu ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, yaitu sibuknya tempat disebabkan dan harakat yang didatangkan untuk mencocoki huruf ya mutakallim. Harakatul munasabah, harakat yang datang untuk apa? Untuk mencocoki ya mutakallim. Perhatikan hulami. Akhir dari kata yang mengalami perubahan itu mim. Ya, mim itu akhirnya kawan, gulamun. Nah, gulamun asalnya kan ja'a gulamun. Ditambahi ya mutakallim akhirnya menjadi gulami. Tidak bisa gulamui. Gulamui berat. Tidak cocok. Makanya yang cocok untuknya adalah harokat sebelumnya apa? Kasrah. Sehingga membacanya ja'a gulami. Baik. Jadi ini 3 sebab. Antum ingat dulu, i'rab dari sisi nampak tidaknya perubahan terbagi menjadi 2, yaitu apa? I'rab lafzi dan i'rab apa, Abdul Razak? Takdiri, ya. Apa tadi Ukasha? I'rab lafzi dan takdiri. Yang i'rab lafzi itu yang bagaimana, Abdul Hafid? Yang perubahannya nampak. Sedangkan i'rab takdiri yaitu yang perubahannya tidak nampak. Tidak nampaknya perubahan ini karena 3 sebab. Apa saja tadi Syahrul? Yang pertama, ta'adzur. Ta'adzur itu karena apa? Akhirnya berupa apa? Akhir kata itu berupa alif sehingga tidak bisa menerima harokat. Yang kedua, astiqol. Kenapa? Karena berat, ya kan? Astiqol itu berat. Taib, karena akhir kata tersebut berupa huruf ya sebelumnya kasrah. Nah, kalau akhir kata ya sebelumnya kasrah berat untuk menunjukkan apa? Harokat akhirnya. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga apa? Ishtighalul mahal biharakatil munasabah, karena sibuknya tempat dikarenakan munasabah harokat untuk mencocoki huruf ya mutakallim. Taib, untuk mencocoki ya mutakallim yaitu dhamir. Nah, itu dulu antum ambil. Dan pelan-pelan akhwan, antum sudah pelan gini tapi harus betul-betul dikuasai. Taib, barakallahu fikum, naktai bihadza subhanallah.